Nama besar dan tokoh masyarakat sudah diincar, diantaranya Hovifah dan Ridwan Kamil. Yeay, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara. Sampai Indonesia bukan kembali hadir untuk Anda, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Irene Mardanus, kirain Sherina Oktaviani. Waduh, Sadam Mardanus. Yanda, kita lagi ada di mana nih pagi hari ini? Kita pagi hari ini live outdoor, saudara. Kita dari kawasan Sumarekon Bekasi CBD atau CBD ya. Ini segar sekali dan kita bersyukur tentunya ini pagi ini banyak yang beraktivitas, kemudian juga udaranya segar dan yang paling penting terkena paparan sinar matahari ya Taya. Cerah ceria sekali pagi hari ini. Terus juga banyak masyarakat di sekitar sini yang beraktivitas, ada yang berolahraga tentunya, kemudian juga ada yang nongkrong-nongkrong aja, dan yang gak kalah seru nanti tentunya kita akan berbincang dengan yang cilik-cilik tapi yang gemes-gemes tapi kecil-kecil cabai rawit ya Anda. Iya, gemes-gemes tapi bukan mochi. Gemes bukan sembarang gemes, karena mereka adalah polisi cilik. Iya. Kayak apa sih polisi cilik? Tentunya nanti kita akan bahas itu, Okta. Karena tadi kalau kita lihat lagi latihan baris berbaris. Ya, nah, pokoknya mereka ini dipandu, kemudian juga dibina oleh Polres Bekasi Kota, yang kemudian nanti mungkin Anda yang juga masih bingung untuk pengen aktivitas anaknya itu ngapain gitu ya, mungkin bisa juga nanti lihat aktivitasnya, kemudian juga kalau tertarik mungkin bisa bergabung, karena ini salah satunya adalah yang paling basic semangatnya untuk meningkatkan kedisiplinan sedari kecil. Betul, nah itu dia. Oke, kita ke informasi yang pertama dulu, Kiranda dan juga saudara. Ini sebuah wahana bermain pasar malam di Serang, Banten ludes terbakar. Saudara, kebakaran terjadi diduga karena kemarahan warga akibat kelalaian pihak pengelola wahana yang mengakibatkan tewasnya seorang anak akibat tersengat listrik. Dalam rekaman video amatir milik salah seorang warga, terlihat puluhan orang berdiri di sebuah wahana bermain menyaksikan kobaran api yang membakar sejumlah wahana bermain di sebuah pasar malam yang berlokasi di Desa Kadu Berem, Kabupaten Serang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh wahana bermain yang berada di lokasi kejadian. Peristiwa kebakaran ini diduga dilakukan oleh sejumlah warga yang kesal lantaran mendapati salah satu keluarga mereka yang berusia 11 tahun tewas akibat tersengat listrik saat bermain di wahana pasar malam tersebut. Guna memastikan hal ini, pihak kepolisian kini tengah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Saudara, masih terkait kebakaran di mana belasan rumah semi permanen di Jakarta Pusat ini hangus terbakar. Belum diketahui hingga kini penyebab kebakaran, tetapi sempat terjadi ledakan di titik kebakaran. Api membumbung tinggi menghanguskan perumahan semi permanen Kebon Kosong di Jalan Casa Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sempat terjadi ledakan yang diduga dari kabel listrik yang menguntai di lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Berikutnya saudara, sebanyak 4 kios dan 3 bangunan kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Minggu dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Awalnya api membakar 4 kios yang berada di Jalan Raya Poncol, Ciracas, Jakarta Timur. Namun besarnya kobaran api membuat 3 bangunan kontrakan yang ada dekat kios juga ikut terbakar. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kita ke informasi berikutnya, saudara. Seorang pria ditemukan tewas bersama anaknya yang masih balita di dalam rumahnya di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Warga di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jenazah ayah dan anak dalam kondisi yang sudah membusuk, saudara. Awalnya warga mencium aroma bau menyengat dari dalam rumah. Setelah diperiksa, warga menemukan jasad seorang pria bersama anaknya yang masih balita. Di saat bersamaan, warga juga menemukan istri korban sedang duduk di sofa rumah. Diduga istri korban dalam kondisi trauma. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Dia lagi duduk kayak orang trauma apa gimana gitu. Kondisi mayatnya gimana, Pak? Kondisi mayatnya posisi ada di dekat pintu kamar mandi itu, lagi keadaan apa namanya, nunting ya, bungkuk gitu. Kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Diduga korban meninggal sudah lebih dari 7 hari. Sementara istri korban dan seorang anak lainnya juga dibawa untuk mendapatkan perawatan. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, saudara, penyebab kematian kedua korban ditemukan sudah membusuk ini masih dalam penyelidikan. Lakukan olah TKP secara terpadu dan bersama-sama terkait dengan penemuan mayat. Ya. 2 mayat ditemukan, 1 mayat berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian 1 lagi mayat balita. Perkiraan umur kira-kira 1 sampai 2 tahun. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penemuan ayah dan anak balitanya di kawasan Koja, Jakarta Utara, ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Selamat pagi Karima, apa sudah diketahui penyebab kematian dari ayah dan anak ini? Lalu bagaimana keadaan dari istri dan juga anak yang lainnya? Ya, sampai saat ini masih belum ditemukan apa penyebab dari kematian dari ayah dan juga anaknya masih balita ini di perumahan di sekitar Koja. Adapun penyebab dari belum ditemukan bagaimana kronologi dan juga kematian ini dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Adapun penyelidikan yang sudah dilakukan pihak kepolisian ini adalah memeriksa beberapa saksi dan juga bekerja sama dengan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Puslap Polri. Tidak hanya dari pihak kepolisian yang juga masih direncanakannya pada hari ini akan dilakukan agenda olah TKP lanjutan, tetapi ketika saya menghubungi salah satu pihak dari Polres Jakarta Utara masih belum diketahui kapan tepatnya olah TKP lanjutan ini akan digelar pada hari ini. Tetapi yang perlu diketahui bahwa memang dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, lebih tepatnya tim forensiknya sudah melakukan uji laboratorium terkait sampel dari organ yang diambil dari kedua korban tersebut, yakni ayah dan juga anaknya. Adapun organ yang diambil sampelnya ini merupakan jantung, paru-paru dan juga bisa memungkinkan organ lainnya yang tidak disebut oleh tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nantinya ketika uji lab yang sudah dirampung atau sudah diselesaikan oleh pihak rumah sakit akan diberikan secara langsung ke Polres Jakarta Utara. Selain itu, adapun penyebab kematian ini masih belum diketahui karena tidak adanya keterangan dari pihak keluarga. Lantaran seperti yang diketahui bahwa istri dan juga anak lainnya dari korban ini sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Adapun istri tersebut diduga mengalami trauma, oleh sebab itu dari kondisi yang dirasakan oleh sang istri ini tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait apa penyebab kematian dari suami dan juga anaknya ini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini kondisi istri dan anak itu juga masih dirawat di rumah sakit, tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut seperti yang sudah diketahui juga bahwa memang pada saat itu ketika warga dan juga pihak kepolisian mendatangi rumah atau TKP tewasnya ayah dan anak ini, kondisi istri juga sudah sangat lemas dan
kondisi anak juga turut dilarikan di rumah sakit. Untuk selanjutnya, apakah nantinya pada hari ini olah TKP jadi dilaksanakan dan bagaimana nantinya kelanjutan update terkini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tentunya nanti kita akan simak bersama-sama. Kita akan diberikan informasi secara berkala terkait perkembangan kasus kematian ayah dan juga anaknya di Koja, Jakarta Utara. Demikian Irianda dan Okta. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa melaporkan langsung dari Koja, Jakarta Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita kembali melihat sorotan sejago merah, saudara. Api melahap tempat pembuangan akhir Jalupang di Karawang, Jawa Barat yang hingga kini belum berhasil dipadamkan. Bahkan api terus meluas membakar lebih dari 5 hektar kawasan tempat pembuangan akhir. Kobaran api yang membakar TPA Jalupang di Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini semakin menyebar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran medan yang sulit dijangkau tim pemadam. Tim gabungan berusaha memadamkan api menggunakan alternatif dengan mesin penyedot air dari Sungai Tarum Timur dan langsung dialirkan ke TPA Jalupang. Kebakaran di TPA Jalupang sulit dipadamkan. Kencangnya tiupan angin, saudara, menyebabkan api membesar dan menyebabkan ribuan kubik sampah dengan cepat terbakar. Imbasnya asap tebal menyelimuti kawasan permukiman warga. Api sulit dipadamkan sebab petugas juga kesulitan untuk menuju titik api. Pasalnya, gerbang masuk utama TPA Jalupang tertutup asap yang sangat tebal. Lalu bagaimana kondisi di TPA Jalupang di Karawang, Jawa Barat saat ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi yang akan melaporkan langsung. Adi, selamat pagi. Lalu seperti apa kondisi terkini di sana? Kemanakah sekarang warga membuang sampah dan apakah ada dampak lain dari kebakaran di TPA Jalupang ini? Irianda, Okta, dan juga saudara, kondisi kebakaran saat ini masih menyala dan ribuan kubik sampah telah terbakar yang terjadi sejak kemarin hari Sabtu sekitar pukul 12 hingga saat ini. Upaya-upaya pemadaman terus dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran dibantu oleh TNI, kemudian Polri dan sejumlah warga yang ikut berjibaku memadamkan api yang terus menjalar dan meluas ke seluruh area TPA Jalupang yang diperkirakan seluas 10 hektar tersebut. Dan kondisi saat ini kebakaran masih terus meluas seperti tampak di layar di belakang saya tempat melaporkan. Kondisi asap pekat ini masih terjadi dan mengepul dari tumpukan sampah yang ada di TPA Jalupang ini. Dan petugas pemadam kebakaran ini terkendala oleh kondisi akses sulitnya masuk ke area titik kondisi api yang membakar TPA Jalupang ini. Petugas hanya bisa melakukan pemadaman dari area-area yang bisa dilakukan pemadaman, seperti di jalur tempat saya melaporkan ini. Dan upaya lainnya untuk bisa memadamkan api, petugas damkar dibantu TNI Polri serta aparat dari wilayah Kecamatan Kota Baru serta pihak lainnya ini memasang alkon sebanyak 5 buah. Artinya alkon ini berfungsi bekerja memadam api dengan langsung menyedot dari aliran Sungai Tarum Timur, kemudian langsung dialirkan ke area wilayah TPA Jalupang yang terbakar saat ini. Dampak dari kebakaran yang terjadi di TPA Jalupang ini menyebabkan ribuan kubik sampah yang seharinya TPA ini menampung sekitar 400 hingga 500 ton. Saat ini stop, tidak bisa dilakukan pembongkaran sampah dari seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Hingga arahan dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, saat ini para petugas yang biasa membuang sampah ke lokasi ini harap tidak melakukan pembuangan dan ditempatkan di lokasi-lokasi pembuangan alternatif atau tempat pembuangan sampah akhir. Untuk itu, aktivitas tersebut menunggu hingga kondisi kebakaran di Jalupang ini benar-benar sudah padam dan diperkirakan akan padam sekitar 2 hingga 3 hari ke depan.
Penyebab lain akibat kebakaran ini menyebabkan kepulan asap yang masuk ke pemukiman warga. Untuk itu ada sejumlah upaya dari kepolisian untuk bisa meminimalisir dampak dari kepulan asap akibat kebakaran ini, yakni dengan pembagian masker serta menghimbau kepada warga untuk menjauhi area-area yang langsung terdampak oleh kepulan asap. Dan asap ini berpengaruh besar terhadap kondisi arah mata angin. Jika kemarin mengarah ke wilayah selatan dan saat ini sebaliknya mengarah ke wilayah utara. Oleh karena itu, warga yang tinggal di area sekitar ini harap waspada dan hati-hati menghindari serangan penyakit seperti ispa dan penyakit lainnya. Irianda. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung terkait dengan kebakaran di TPA Jalupang di Karawang, Jawa Barat. Saudara, kami kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya sorotan terkait dengan politik tanah air, di mana usai melakukan tes kesehatan, ketiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai sibuk berebut dukungan di sejumlah daerah. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Singkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300
ribuan. Nyamber di Jam Gledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Makanan yang telah diterima. Sampai Oktober 2023, jumlah perkara tata usaha negara yang masuk mencapai 560 perkara tata usaha negara. Menurut Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Hendro Puspito, dalam konsinyering penyelesaian perkara yang berlangsung dari 25 hingga 27 Oktober ini, diikuti oleh puluhan hakim akan meregistrasi 300 perkara tata usaha negara. Hendro menambahkan selain registrasi perkara dalam raker ini, juga akan meminutasi 350 perkara tata usaha negara yang telah diputus Mahkamah Agung. Punya target dalam konsinyering ini ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan, kira-kira yang akan diregistrasi ada 300 berkas. Nah setelah diregistrasi, di sini juga dalam rangka untuk menyelesaikan minutasi perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Agung. Yang diputus, ini akan kita selesaikan minutasinya, kita targetkan kira-kira 350 berkas. Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Irfan Fahrudin menegaskan, dalam konsinyering proses registrasi dan minutasi berkas perkara dilakukan secara teliti dan sesuai administrasi, agar seluruh berkas perkara bisa diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara. Ini semuanya berkumpul di sini, Hakim Agung, panitera pengganti dan asisten di sini bekerja. Jadi fokus lebih cepat supaya menyelesaikan lebih cepat perkara ini agar bisa dikirim kembali. Perkara yang sudah diputus dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju. Urgensinya adalah agar masyarakat secepatnya dapat memperoleh putusan itu, masyarakat maupun pemerintah. Peserta kegiatan ini adalah para Hakim Agung, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan staf Hakim Agung pada Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Total beban perkara yang masuk pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dari periode Januari hingga Oktober didominasi perkara pajak sekitar 6.500 perkara. Sementara untuk perkara tata usaha negara mencapai 650 perkara. Tim Liputan, Kompas TV. Guru staf dan operator Kamar Tata Usaha Negara. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda saudara, dan kita akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Ini dari dunia politik. Anda dan juga saudara, bakal Capres Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik sejumlah tokoh dalam struktur TPN Ganjar Mahfud. Di antaranya ada nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah bergabung dengan partai koalisi lain. Ganjar bilang selalu menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap berkunjung ke Jawa Timur. Meski ada beberapa hal yang harus dibicarakan, Khofifah dan Emil dinilai cocok memberikan dukungan pada misi Ganjar Mahfud. Sampaikan setelah Mbak Yeni, apakah ada kemungkinan narik Mbak Khofifah juga? Iya sih. Singkat banget ya. Udah ada komunikasi belum, Mas? Udah ada komunikasi mungkin? Saya komunikasi terus menerus setiap saya ke Jawa Timur. Teman-teman dari Jawa Timur nih. Mbak Khofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses gitu. Karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga kepingin mau kita tarik semuanya. Tapi kan ngajak kawan-kawan ini juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Sementara itu, saudara, kelompok relawan penerus negeri mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Dalam deklarasi hadir pula bakal Capres Prabowo Subianto di antara para relawan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan serta optimisme dari pendukung kalangan muda. Prabowo menyebut kalangan muda sebagai generasi penerus dan harapan bangsa. Ada yang bilang terlalu muda, itu foto yang aku suka itu. Itu masuk, saya bisa merasakan semangat anak-anak muda. Saya bisa merasakan energi. Saya bisa merasakan optimisme. Saya bisa merasakan kegembiraan. Dan itulah yang kita harapkan. Karena kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Saudara-saudara. Berikutnya saudara, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar safari politik di Depok, Jawa Barat pada Sabtu pagi lewat senam bersama. Anies dan Imin berbaur dengan masa pendukungnya. Paslon Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan ini yakin akan memenangkan suara warga Depok dan meraih kantong suara Jawa Barat. Menurut Anies, Depok punya pengaruh luar biasa pada pemenangan di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Bersama pagi hari ini menunjukkan bahwa bukan hanya di tempat-tempat yang jauh dari ibu kota, tapi di tempat yang berdampingan dengan ibu kota kita merasakan gelora yang kuat sekali untuk perubahan. Jadi kami merasa bangga, salut, saya tadi sampaikan rasa hormat. Mereka punya pilihan duduk santai di rumah, tapi mereka memilih untuk jalan ke sini, memilih untuk berkegiatan di sini, menggambarkan adanya antusiasme yang tinggi untuk perubahan. Sementara itu, saudara, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep dipanggil warga dengan nama Gibran saat melakukan safari politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Momen ini terjadi saat Kaesang bersama rombongan PSI melakukan aktivitas Car Free Day di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kaesang, sejumlah warga memanggil dirinya dengan nama Gibran atau kakaknya. Dalam kunjungan safari politik itu, putra bungsu Presiden Jokowi bersilaturahmi bersama komunitas, tokoh agama, serta bertemu sejumlah relawan. Dan tentunya kita sudah hampir 70-80%. Kaesang Pangarep, bukan Gibran ya. Karena tadi pas pagi saya Car Free Day di depan kantor gubernur, masih ada beberapa yang manggil saya Mas Gibran, Mas Gibran. Ya nggak apa-apa, sekarang satu koalisi. Kalau dulu pasti saya tolak, soalnya beda partai. Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada para relawan untuk fokus pada perolehan suara di Jawa Tengah. Mas Gibran. Pesan ini disampaikan Gibran saat bertemu relawan di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Gibran juga berpesan pada pendukungnya agar bijak dalam bermedia sosial dan mengabaikan konten bernuansa sindiran pada dirinya. Ia juga menyebut hanya akan fokus pada pemenangan perolehan suara di Jawa Tengah pada khususnya dan menang satu putaran. Teman-teman, Bapak Ibu yang melek sosmed, kalau ada kritikan, kalau ada bulian, kalau ada hinaan, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dikomentari. Kita fokus ke pemenangan, kita fokus ke door to door, kita fokus ke silaturahmi ke warga-warga, ke tingkat RW, tingkat RT, tingkat desa, semuanya kita sampai.
Selanjutnya saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai elit partai yang memilih menjadi bacawa pres Prabowo adalah bukti pembangkangan. Menurut Basarah, seharusnya Gibran paham aturan partai untuk patuh terhadap arahan Ketua Umum yang telah mengusung nama capres. Maka ketika Bu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan capres dan cawapres, seluruh sela orde partai, seluruh 3 pilar partai termasuk Mas Gibran wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Saudara, Sapa Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. WC 12 angine. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzaku. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care.
Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kita lanjutkan sejumlah informasi lainnya. Berbekal dari kesadaran dan kekhawatiran akan krisis iklim, 13 musisi tanah air dari berbagai genre membuat suara ini disatukan dengan fokus utama, yaitu menyuarakan kekhawatiran terkait memburuknya iklim di bumi. Berbekal dari kesadaran, lewat karyanya mengajak masyarakat mulai sadar untuk memelihara bumi yang kita tempati ini. Ya, awalnya sih memang kita melihat bahwa Indonesia harus punya suara tentang isu ini. Sebagai musisi yang tinggal di negara yang salah satu negara yang 10 besar penyumbang emisi karbon, dari deforestasi, dari perusak fossil fuel, dari pencemaran lautan. Masa kita orang Indonesia nggak care gitu kan? Kalau menurut saya sebagai warga negara itu kayak itu cuek banget gitu. Kalau pengalaman saya bikin lagu, kalau cuma bikin lagu hanya untuk komersil aja, cepat aja masih bisa aja gitu. Kalau menurut saya musik itu hanya sebagai estetika, fine. Saya juga menikmati musik, tapi akan punya value lebih apabila ada kepedulian di situ, ada value yang lebih besar gitu. Dalam rangka peluncuran yang dilakukan pada 4 November nanti, akan diadakan juga Iklim Fest di area parkir Monkey Forest Ubud, Bali. Hampir seluruh musisi yang terlibat dalam album Sonic Panic seperti Iga Masardi, Endah Enresa, Navikula, Tony Kirastafara, dan Tuan 13 akan menyuarakan kepeduliannya terhadap bumi dan lingkungan. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Berikutnya Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan kolaborasi wisata dengan pemerintah Jepang. Hal ini dilakukan mengingat warga Jepang menyukai destinasi wisata Indonesia seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Pertemuan antara negara Indonesia dan pemerintah Jepang menurut Sandi memfokuskan bagaimana sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, jumlah warga Jepang yang berlibur di Indonesia berkisar sebanyak 520.000 orang per tahun. Sedangkan warga Indonesia yang berkunjung ke Jepang jumlahnya cukup masif, yakni mencapai 920.000 orang per tahun. Hal ini berarti ada destinasi wisata prioritas Indonesia untuk wisatawan Jepang yang sangat diminati. Selain itu, dirinya mengajak pemerintah Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Mengingat Indonesia kini tengah menggenjot pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkonsep kepada pariwisata hijau dan pariwisata berkelanjutan. Tawaran itu disampaikan mengingat belum adanya kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata antara Indonesia dan Jepang saat ini. Kita kembali ke tanah air, Saudara. Dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara, sebuah komunitas menggelar penggalangan dana bertajuk Pink Party di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Bulan kesadaran kanker payudara yang jatuh pada bulan Oktober ini, komunitas yang menamakan diri Curves Indonesia menggelar acara seminar bertajuk Pink Party di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Selain memberikan edukasi penyakit kanker payudara, Pink Party merupakan kegiatan penggalangan dana untuk penderita kanker payudara. Selain edukasi, kegiatan pun juga menjelaskan bagaimana aktivitas olahraga yang bisa mencegah secara dini untuk mendeteksi kanker payudara. Where we highlight the risks
and early detection things that ladies can look for with breast cancer. This event is meant to give women the information they need so that we can get early detection out there and we can really ultimately save more lives. Breast cancer is so pervasive today and it's so unfortunately common as a disease that we think if women understand a little bit more about what they can look for in advance, then they can get the right help early. And Saudara, memperingati Hari Ostomi Sedunia, sejumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan pemasangan kantong untuk para ostomed atau orang yang hidup dengan organ buatan untuk saluran pembuangan. Hal ini untuk mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, untuk sadar akan keberadaan ostomed. Sekelompok orang yang tergabung dalam Stomach Care mengikuti pelatihan tata cara pemasangan kantong pembuangan pada organ tubuh di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta. Orang yang memiliki stoma dapat disebut sebagai ostomed. Bagi ostomed, operasi pembuatan stoma merupakan suatu perubahan yang besar yang mempengaruhi cara hidup keseluruhan. Acara Stomach Care Week juga memberikan edukasi terkait pentingnya advokasi untuk kantong stoma juga donasi. Sehingga harapannya bahwa acara ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas stomach care di Indonesia dan berdampak baik untuk ostomed yang ada di Indonesia. Dan ambil double tip. Saudara, jangan beranjak karena usai jeda kami akan mengajak Anda mengenal dan mengerti lebih dalam mengenai surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Menarik ya, jadi tetap bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Indomie Hype Habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya chewy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie Hype Habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey,
bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Harga geledek online Tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Oke, terima kasih. Di episode Grid Garage kali ini kita akan mengulas soal STNK nih, Bowie. Surat Tanda Nomor Kendaraan. Biasanya di lembar pajaknya itu ada kata-kata atau singkatan itu banyak banget tuh. Mulai dari PKB, BBNKB, biaya administrasi gitu kan. Sebetulnya apa sih? Itu kan kepanjangan dari masing-masing nama itu. Cluenya teman-teman, PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor. Iya. Ya kan? Sementara ada singkatan-singkatan lain yang rasanya ini belum tentu semua orang tahu nih. Iya. Tapi kita tanya aja kali ya ke teman-teman, apa sih singkatan dari masing-masing yang ada di STNK itu? Ya. Plat kendaraan bermotor. Bukti nasional pemakaian kendaraan bermotor. Jujur nggak tahu. Nggak tahu. Jadi betul sekali ternyata Bang Rais bahwa semuanya tahu. Iya ya. Ini benar-benar kembali sesuai dugaan kita. Iya, seperti di episode-episode sebelumnya. Mungkin kalau di kayak kita gitu ya, yang sering berinteraksi dengan dunia otomotif, udah paham gitu. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang belum paham soal kepanjangan dari kata-kata tadi yang ada di STNK. Nah, dari beberapa singkatan yang ada di STNK, memang yang kepanjangannya paling panjang adalah SWDKLLJ, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Ya. Gitu. Lalu kemudian ada BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Nah, ini biasanya ada dua pilihan nih. Kalau mobil baru itu BBNKB 1, atau kalau misalnya mobil second dia mau balik nama itu BBNKB 2. Gitu. Itu biasanya pajak yang ditanggungkan oleh si wajib pajak ketika misalnya dia mau ganti nama. Betul. Gitu. Sementara tadi yang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas itu fungsinya apa sebetulnya? Jadi kalau misalnya ada insiden yang ya butuh perawatan, kecelakaan gitu misalnya, itu teman-teman berhak mendapatkan itu. Ya. Yang keluarnya bukan dari STNK ditukar jadi duit. Enggak dong. Itu harus ke Jasa Raja ya. Gitu. Lalu kemudian ada ADM, Riz. Administrasi ya. Biasanya itu terkait misalnya kendaraan, entah mobilnya baru atau misalnya dia balik nama atau juga sudah 5 tahunan. Jadi misalnya untuk biaya STNK-nya, lalu biaya untuk plat nomornya ya kan, dan masing-masing antara mobil dan motor biasanya beda, Bowie. Betul. Kalau di mobil itu biasanya kalau untuk plat nomornya itu di 100.000, kalau untuk motor roda 2 itu di 60.000. Sementara kalau untuk biaya administrasi STNK-nya itu karena dia baru kan, itu di 200 ribuan. Gitu, jadi semua singkatan itu ada kepanjangannya jelas, lalu kemudian proporsional karena setiap kendaraan itu bisa berbeda. Ya. Gitu teman-teman. Kemudian kita akan mengulas soal rambu di jalan tol, Bowie. Ya. Teman-teman tahu nggak? Nih rambu yang ini nih, ini apa sih artinya ya? Jadi di rambu tersebut kita lihat bahwa ada 2 kolom angka yang punya 2 latar yang berbeda. Yang satu berwarna putih dan satu berwarna hijau. Betul. Dan kita penasaran, Riz. Kita juga pengen tahu kira-kira kedua angka yang di latar berbeda itu teman-teman pada paham nggak? Nah, kira-kira menggambarkan atau menjelaskan tentang apa? Kurang tahu sih itu. Kurang tahu. Kalau yang putih kan tuh di KM 214. Nah, kalau yang hijaunya itu
Kalau nggak salah itu untuk pelajur sebelah kanan. Putih sama hijau. Apa ya? Saya kurang tahu juga. Yes, teman-teman. Jadi artinya kalau yang di kolom bagian atas itu menandakan kilometernya. Ya. Sementara kalau patok yang latarnya berwarna hijau yang di bagian bawah itu merupakan ratusan meternya, yang per 200 ya, Riz? Per 200 meter. Jadi memang rambu ini menunjukkan kilometer dari ruas jalan tol tersebut. Ya. Misalnya kalau dari Cawang menuju ke Cikampek itu biasanya kan ada tuh. Kalau yang inget tuh kilometer 19 biasanya di rest area ya kan. Itu biasanya di 19 terus di bawahnya itu biasanya ratusannya berapa? 200 atau 400 gitu sih. Dan itu memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi kira-kira mobilnya teman-teman itu sudah berada di area mana, sudah di KM berapa gitu. Atau kalau lagi konvoy misalnya, itu biasanya kita kontak-kontak kan di kilometer berapa gitu kan, jadi lebih gampang. Oh iya Bowie, ini nggak cuma yang rambu standar aja, tapi juga ada rambu yang tambahan huruf di belakangnya. Oh itu ada misalnya di layang MBZ ya, Muhammad bin Zayed tuh. Tolnya karena dia tumpukan atas bawah, jadi kilometernya itu misalnya kalau yang di bawah itu 19, tapi di atasnya itu 19L. Itu menunjukkan kalau dia posisinya di layang. Sehingga kita bisa mendapatkan indikator yang menjadi pembeda antara jalan yang di bawahnya dengan yang di atasnya, dan kalau yang di atas itu dengan menggunakan huruf L. Yes, betul banget. Dan ini juga sebagai indikasi kalau misalnya teman-teman terjadi insiden di jalan, itu lebih gampang menentukan posisinya untuk informasi ke petugas ya. Jadi misalnya ada ban pecah atau butuh kendaraan towing gitu ya, tinggal informasi ke petugas sedang berada di ruas jalan mana dan kilometer berapa. Sama soal tekanan ban, Riz. Ya, betul. Jadi tekanan ban itu setiap mobil punya ukuran yang khas, beda-beda, dan kita mesti merujuk sama anjuran pabrik. Iya dong. Lokasi di mana, Bang Rais? Yang gampang itu kita ngelihat di pilar B biasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di pilar A itu biasanya yang nyambung sama kaca depan, sementara kalau yang pilar B itu biasanya di dekat dengan jok pengemudi ya. Atau teman-teman bisa akses itu di buku manual. Oh iya, benar. Yang pasti perlu menyesuaikan dengan apapun yang dianjurkan oleh pabrik, karena bisa beda-beda nih. Betul. Satu mobil yang sama nih bisa berbeda tergantung dari profil ban yang digunakan. Atau bahkan satu mobil yang sama, profil ban yang digunakan pun juga sama, itu bisa berbeda tekanannya tergantung dari apa yang sedang diangkut bebannya kan. Jadi mau penumpangnya sedikit atau banyak, atau bahkan dia mungkin bawa barangnya lebih banyak, biasanya tekanan ban yang di belakang itu cenderung dibikin lebih tinggi. Iya, artinya bisa berbeda-beda. Dan kalau ada pertanyaan nih teman-teman, mana yang lebih berbahaya antara tekanan angin kurang atau tekanan angin kelebihan? Dan kenyataannya teman-teman, yang kurang itu justru lebih berbahaya. Iya, benar. Penjelasannya sederhana, karena ketika tekanannya kurang, itu tapaknya makin lebar kan. Ke jalan ya. Iya, friksi makin besar nih. Betul. Dan friksi yang makin besar itu menciptakan panas yang lebih tinggi. Sehingga potensi insiden karena ban meletus gitu misalnya pun juga lebih besar. Di sisi lain, kalau tekanan angin kelebihan itu bukannya aman juga, Riz. Iya, karena satu, bantingannya jadi keras kan dengan angin yang lebih besar gitu. Udah gitu juga soal ini Bowie, apa namanya, traksi ke jalan. Kemudian kita juga mau sharing soal tips membaca kode pada ban nih Bowie. Biasanya di ban itu tuh ada tulisannya tuh ya, misalnya 20555R16. Udah gitu ada indeksnya juga 90V. Nah, itu maksudnya apa sih sebetulnya gitu kan? Dan itu teman-teman, itu terdiri dari angka dan huruf. Kalau misalnya ban berukuran 20550R16 gitu misalnya. 205 itu melambangkan lebar tapaknya. Lebar tapaknya itu 205 dalam satuan milimeter. Betul. Sementara 50 itu rasio atau persentase dari dinding bannya, Riz. Jadi dinding ban itu 50% dari lebar tapaknya. Betul. Sementara R itu mengindikasikan radial. Nah, sementara ada 16, 17 atau sekian gitu ya, itu melambangkan inci dari bannya, yang artinya dipasang di velg yang berapa inci. Gitu. Tapi ada lagi itu informasi soal misalnya tadi 90V gitu ya. Nah itu biasanya banyak yang orang nggak tahu tuh ya. Jadi kalau 90 itu lebih kepada indeks bobot dari ban tersebut. Jadi ban itu, per bannya itu bisa memuat sampai bobot berapa sih? Kalau di 90 itu bisa sampai di 600 kg per bannya ya.
Sementara kalau untuk yang V itu lebih kepada maksimum kecepatan yang bisa dilalui sama ban itu. Speed index. Speed index, betul banget. Jadi kalau untuk V itu maksimum kecepatannya 240 km per jam. Jadi memang kalau udah misalnya di V, speed indexnya itu biasanya ban untuk mobil berperforma tinggi gitu. Iya, benar. Gitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara Ya, saudara, seperti yang kita kasih tahu tadi ya. Ini di belakang sudah ada teman-teman polisi cilik sudah siap lagi istirahat di tempat. Karena kita juga akan istirahat dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan langsung siap tuh. Waduh, abis itu kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang lucu-lucu ini yang di belakang gemes-gemes ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sesaat lagi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Urus PTSL yang paling penting pastikan udah pasang patok tanah. Hah? Patok? Patok tanah adalah batas tanah yang jelas dan permanen. Patok. Pastikan batas tanah sudah disepakati dengan tetangga pemilik tanah berbatasan. Patok terbuat dari beton, bisa juga dari kayu jati. Gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Dulu 100. Gak perlu bikin 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar.
Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Minggu 29 Oktober pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh mereka ini dulu. Tutup, formasi, siap, jalan. Henti. Gerak. 4 langkah ke belakang, jalan. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Buka barisan, jalan. Saking bagusnya. Ya ampun, ini polisi-polisi kecil. Hormat dulu kali ya. Saset kali. Hormat dulu. Banget. Luar biasa. Ini boleh diajak ngobrol nggak sih? Boleh ya teman-teman. Apa kabar? Siap, baik. Wih, itu dia teman-teman polisi cilik. Mas Ilham, mungkin bisa maju ke depan. Ini kita langsung ngobrol sama coach-coachnya para polisi cilik Bekasi. Di sini ada Mas Ilham dan juga Mas Ius. Nah, kalau mereka ini berarti dari seluruh sekolah di Bekasi ya Mas ya?
beberapa sekolah ada di Kota Bekasi. Proses rekrutmennya kayak gimana? Proses rekrutmennya kita menjaring Kak ya, menjaring ke sekolah-sekolah. Kebetulan juga kita bekerja sama oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ya. Oke. Ini soalnya perlu diketahui saudara, ini tadi kami sampai di sini aja udah mulai latihan ya. Jadi stamina-nya juga luar biasa. Nggak pada kepanasan? Siap, tidak. Wah, itu dia luar biasa. Kitanya sebentar di sini udah agak ini ya. Meleleh. Jadi mereka ini bisa sampai di tim, ini namanya tim apa Mas? Tim 1. Tim 1 ya? Oke, ada tim 1 dan tim 2 ya? Iya, betul. Mereka proses sampai bisa masuk di tim ini dan kemudian perform di mana-mana itu seperti apa perjalanannya? Jadi gini Kak, sebenarnya kalau mereka ini karena bawa nama polisi cilik, proses mereka penyeleksian itu dihitung dari kelas 3 SD. 3 SD. 3 SD itu ya, dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Itu memang sudah kelas 3 SD kita rekrut, kita bina, kita latih, kita didik mereka. Kalau misalkan persiapan sampai bisa seperti ini, kurang lebih 3 bulan udah bisa. 3 bulan udah bisa rapi seperti ini. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi seleksinya itu dilakukan per tahun gitu ya? Iya, dan mereka ini ada batasan juga. Mereka dari sampai kelas 6 semester 1 mereka udah kita off-kan. Karena Kita jadikan ujian purna mereka. Iya, nanti buat next generasi selanjutnya mereka bisa bantu adik-adiknya. Oh, gemes sekali. Ini angkatan keberapa berarti? Sudah keberapa angkatan? Ke-6. Sejauh ini berarti sudah ada 6 angkatan. Wow, luar biasa. Jadi kalau bisa dijelaskan yang mereka tampilkan tadi itu apa, kemudian ini kan bajunya unik ya. Maksudnya kita melihat ini ketika memang kalau yang senior-senior itu juga perform gitu ya, disamakan. Bisa diceritain nggak Mas? Silakan Coach Ilham mungkin. Untuk penampilan ini kita biasa sebut sih koreografi. Jadi ada unsur PBB-nya di dalamnya dan unsur seni tari tradisionalnya. Karena di mata kita kan sering ikut perlombaan terutama polisi cilik tingkat Polda Metro Jaya. Jadi di penilaian itu ada kategori tentang koreografi yang mengandung unsur tema budaya. Oh, tadi ada tarian, ada terus kita lihat juga ada baris berbaris, dan ada sedikit ini ya, apa Modern namanya dance kayak bela diri. Iya, betul. Koreo bela dirinya ya. Betul. Jadi kita semua unsur Kak, ada yang dengan nasionalnya, seni budayanya, ada modern dance. Modern dance-nya. Tadi ada seni pas bela dirinya. musik agak musik Korea betul ya? Korea betul. Langsung tahu Kak, teman-teman, karena emang ini cinta Korea. Nanti kalau misalkan Kakak punya ide-ide boleh kita. Oh ya, kalau ikutan nggak bisa karena kita udah cilik ya. Polisi gede kan. Ini kan kecil nih masih kelas dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD ya. Iya, paling apa maksimal. sih mungkin suka duka atau tantangannya gitu? Melatih Kesulitannya mereka-mereka seperti apa ini, untuk melatih mereka? Ya sebenarnya pada umumnya ya kayak kalau kita ketemu sama anak kecil ya yang dia susah kita kasih tahu ya kan, prosesnya dari yang dia ogah-ogahan, disuruh baris gak bisa lama diemnya. Baru 5 menit udah aduh Kak capek, kayak gitu-gitulah. Jangan sedih teman-teman, saya juga kalau baris kadang-kadang suka nggak fokus kalau kelamaan ya. Juga tapi mereka akhirnya bisa kemudian perform karena kegigihan mereka, seriusnya dia, jadi ya alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Oke, ini ada Gibran sama? Di depan ini ada siapa nih? Ini ada Gibran dan Amira. Dan Amira. Gibran boleh pegang mic-nya mungkin? Tenang, agak cair. Gibran capek? Siap tidak. Siap tidak ya. Gibran kelas berapa? Siap kelas 6. Kelas 6 ya. Berarti bentar lagi purna dong. Bentar lagi menjadi purna. Gibran pas awal-awal dulu seleksi kemudian latihan gimana? Yang bisa diceritain? Capek atau seru? Nambah teman atau gimana? Siap menambah teman dan seru. Sedih nggak mau purna? Langsung. Gibran sekolah di mana Gibran? Gibran di mana sekolahnya? Siap di Perwira 4. Perwira 4. Kalau ini Amira? Amira? Kelas berapa Amira? Kalau ini yang memberikan instruksi ya. Kita panggilnya apa nih? Ini namanya kita panggil Danton. Danton. Amira kelas berapa Amira? Siap, kelas 5. Kelas 5. Itu dia. Beda Kak, kalau Danton ini suaranya ini tenggorokannya beda sama pasukan. Iya. Gitu. Dan itu juga mereka bisa suaranya keras karena rame-rame kan. Kalau ini satu juga udah keras ya sama. Amira dulu ikut polisi cilik disuruh mama, papa atau gimana? Atau mau sendiri? Siap, mau sendiri. Ngelihat siapa Mira waktu itu? Siap, melihat polisi cilik angkatan lalu. Angkatan sebelumnya ya. Kakak ada di situ?
Siap, ada. Oh, Ada oke, luar kakaknya. biasa. Danton juga? Siap, tidak. Siap tidak ya. Kalau sejauh ini Mira gimana proses ada di Polisi Cilik, kemudian bisa jadi Danton? Senang, capek atau gimana? Siap, senang, bahagia, menabur teman. Bahagia ya menambah temen ya. Oke, ini Gibran sama Amira mau jadi polisi nggak Iya. nanti gedenya? Siap, mau. Wah, ini. Tepuk tangan dong. Kompak. Ini kita nggak ada yang tahu ya kalau tiba-tiba yang nonton juga Pak Kapolri misalnya. Iya, ini Pak bisa Kapolri. jadi. Tolong nih ada Amira sama Gibran. Tapi mereka ini juga sering lomba dan informasi juga sering menang. Udah berapa kali menang, Mas Yus? Waduh, kalau dihitung menang kita nggak mau dibilang. Iya, Tapi ada beberapa Ya. event kita menang dalam. Ya alhamdulillah lah masih Alhamdulillah. dikasih kepercayaan rezeki untuk jadi yang terbaik lah. Selain itu lomba-lomba juga kan mereka juga dapat undangan dari Kapolri, dari Mabes untuk pun nggak lomba pun kan banyak perform yang kemudian juga Betul. ini ya Iya. dilakukan juga ya. Oke, Betul. nanti kita akan dalami lagi lebih dalam. Kemudian juga kita akan ngobrol-ngobrol juga sama tim 2 ya. Kalau ini tim Tim 1, Ya, nanti betul. kita akan Ini tim ngobrol dua. juga sama tim 2. Bedanya apa? Tetap di Sapa Indonesia Air Pekan karena kita akan cari tahu sesaat lagi. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamber terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya girls crazy. Indomie Hababis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya girls crazy. Indomie Hababis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, anak
Anaconidin, efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Oleh Selesai. Siap. Dan Pasukan perhatian. Pasukan perhatian. Siap. Perhatian. Ingat, kita Siap. Ditepuk. tepuk. Setiap gerakan tangan ditepuk. Lihat matanya dipakai. Paham? Siap. Paham. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa kerapian. Hop, tepuk. Mulai. Lihat. Tak. Hop. Tak. 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 Satu. Dua. Satu. Dua. Tak. Tengok. Tak. Hop. Tak. Hop. Tak. Hop. Tak. Hop. Tak. Selesai. Siap. Gerak. Lencang. Kanan. Patrio. Tapak tilas. Kota perjuangan organisasi. Awal terbentuknya Sandra Baga. Tapak tilas dan Baga. Sang pahlawan Jayati Nurali tampil di garis depan. Tonggak awal perjuangan pada Satria Bagatasi. Dan pertempuran rakyat Kasih demi mempertahankan NKRI harga tauladan semangat juang yang tak pernah padam dari rakyat Kasih. Tanah air Indonesia Jaya. Siap. Dan kencang kanan. Dan tegak. Dan buka barisan. Jalan. Itu ada yang kecil, Pak. Ayo, mana Ican? Ican, sama Sakila, ayo. Loh. Ini muncul dari mana? Dari mana ini? Halo, salam kenal? Salam. Siapa namanya? Siap. Tisa. Tisa. Ada siapnya loh. Tisa umur berapa, San? Siap 5 tahun. 5 tahun. Siap 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tisa tos. Oh, Tisa. Oke. Keren ya. Kalau belakangnya ada siapa? Sini, Tisa. Agak sini. Ah. Ini, Nak. Ini siapa namanya? Sakila. Sakila. Sakila berapa tahun? Berapa tahun, Sakila? 8 8 tahun. Yang ini nama siapa? Isan. Isan umur berapa? 6 tahun. Sekarang pada kelas berapa? Tisa kelas berapa? Tisa sekolahnya di mana? Udah masuk TK. SD? TK. Jawab. ya. Di mana? TK apa? Biasanya di sini, sayang. Sakila di sini, Isan sebelahnya. Nah. Oke. Silakan di depan kakak-kakaknya. Depan kakak-kakaknya. Nih, ya. Sakila di sekolah di mana? SDN Karin Jaya 6 Oh, kelas berapa? 3 Kelas 3 SD ya. Oh, oke. Kalau Isan? Isan? TK. Masih TK ya? TK apa? TKB. TKB, tapi Isan tinggi sekali ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini dia. Ini adalah tim 2 Tim 2, Polisi Cilik Kota Bekasi. Polisi Cilik Kota Bekasi. Kita sudah sama teman-teman
ciliknya ini nanti yang pengen ikutin langkah kakak-kakaknya. Baik. Kita geser sedikit tadi Adik. Sini nak, sini nak. Nah, Oke, dan Tisa juga di tentunya tengah, Tisa di bersama tengahnya. dengan pembina polisi cilik Polres Metro Bekasi Kota, ada Betul. Ibu Indira, AKP Ya. Indira. Ini adalah Kanit Keamanan dan Keselamatan dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Saudara. Jadi, Bu Indira, baik. Gimana melihat angkatan yang ini, kemudian juga kok bisa keren banget sih Bu? Baik, selamat pagi. Pagi. Ini adalah polisi cilik Kota Bekasi yang memang saat ini selalu berlatih dan berlatih. Ya. Polisi cilik itu adalah wadah. Jadi untuk melatih karakter anak sejak usia dini. Ya. Jadi nanti jadi apapun mereka nantinya, mereka sudah punya karakter yang kuat. Ya. Mereka punya rasa cinta tanah air dan mereka cukup percaya diri karena mereka dilatih untuk percaya diri dan mereka juga bisa menjadi duta buat dirinya sendiri, Ya. buat keluarga dan juga buat sekolah. Dan Luar biasa, tentunya ya. akan tampil di masyarakat seperti yang sekarang Ya. sudah kami tampilkan. Dan fokusnya itu loh. Betul, karena memang itu dilatih. Bagaimana mereka berlatih untuk bisa fokus, sehingga dengan mereka fokus, di sekolah pun mereka bisa fokus untuk belajar, seperti itu. Oh, Bu, tapi kan ini tadi dibilang usianya dari SD kelas 3 sampai kelas 6. Nah, yang ini Betul, memang di awal pembentukan kami merekrut untuk anak-anak SD kelas 3. Ya. Namun demikian dengan banyaknya animo masyarakat, kami memberikan kesempatan untuk anak-anak dari usia dini seperti Tisha ini juga untuk bisa bergabung bersama kami. Jadi mereka bisa mengikuti kegiatan kakak-kakaknya. Apabila memang mereka suka, mereka akan berlanjut terus. Benar. Iya. Tisha nggak kepanasan, sayang? Siap, tidak. Cuacanya cerah ya. Tisha senang lihat kakak-kakaknya baris berbaris. Nantinya pengen juga. Siap, iya. Yeay, tentunya Shakila dan juga Ihsan pastinya gitu juga ya. Iya, semuanya. Jadi mereka Luar sudah biasa. punya keberanian untuk bisa tampil di masyarakat. TK loh, Bu. Betul. Ini latihannya kapan ini Bu biasa Iya, dan di makanya. mana? Di Polres langsung ya? Misalkan dalam seminggu tuh berapa kali gitu? Mereka latihan di Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pramuka nomor 79. Oke. Kegiatan mereka berlatih adalah jam 5 setelah mereka selesai melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi tidak mengganggu sekolahnya. Dan kami juga selalu melatih mereka untuk tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Kecuali mungkin kalau mereka ada tugas untuk tampil di satu tempat, baru mereka minta izin ke sekolahnya. Seperti itu. Misalkan Bu, Okta nih nanti jadi orang tua suatu saat di daerah Bekasi Kota gitu ya. Iya. Pengen masukin anaknya juga di polisi cilik, itu kan ada proses seleksi. Yang harus dipersiapkan para orang tua, ngehubungin kemana, gimana tuh Bu? Baik. Apabila ada orang tua yang ingin anaknya bisa bergabung dengan polisi cilik, sebetulnya polisi cilik ini tidak hanya ada di Kota Bekasi, namun juga menyebar di seluruh Indonesia. Jadi di setiap Polda, Polres maupun Polsek mereka memiliki pasukan polisi cilik. Hanya tinggal bagaimana nanti pembinaannya diserahkan kepada Polres masing-masing. Dan dalam hal Jadi ini bisa ke juga Polres dikoordinir juga oleh Korlantas Mabes Polri. Jadi nanti dari Korlantas Mabes Polri sendiri juga melakukan satu pembinaan ke wilayah-wilayah bagaimana polisi cilik ini bisa berkembang di wilayah. Tidak hanya di Jakarta tapi juga ke wilayah timur dan juga tengah seperti itu. Ya. Bu Indira, ini kan kegiatannya banyak ya polisi cilik ya. Ada nggak sih yang unik, cerita yang unik dari anak-anak ini? Jadi nanti saya jawab lagi yang tadi ya. Jadi mereka yang mau daftar silahkan menghubungi Polres Metro Bekasi Kota atau Polres-Polres yang lain. Nanti pada saat mereka ingin mendaftar, nanti akan kami berikan informasi. Nah, kemudian hal yang unik nih. Mungkin cerita dari orang tua misalnya. Cerita dari orang tua nih. Ada satu anggota polisi cilik yang pada saat itu sedang sakit, kena DBD. Dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang sangat ngedrop. Anak ini dengan kondisi sakitnya dia masih ingat latihan. Karena latihannya itu kan setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Jadi dia bilang ke mamanya, "Mah, ayo mah kita latihan. Aku harus latihan polisi cilik." Dan anaknya ada di sini loh. Anaknya ada di sini loh. Yang mana tuh? Mana Arfa? Yang mana? Arfa? Yang mana Arfa? Arfa, kakak Arfa coba maju ke depan. Sini, Pak. Wah, ini. Kakak Arfa semangat banget ya. Iya. Waktu itu lagi pusing atau lagi panas? Waktu itu lagi gimana tuh pas kamu sakit? Siap, lagi panas. Lagi panas ya. Badannya ya. Kondisinya lagi tidak stabil. Kok bisa tetap pengen semangat latihan, Arfa? Karena apa, Arfa? Diangkat mic-nya. Gimana? Siap, biar bisa menjadi juara. Bisa menjadi juara. Oke. Karena ini punya semangat yang luar biasa. Semangatnya luar biasa Sehingga ya. mereka sebetulnya bukan juaranya yang dikejar, tapi bagaimana proses belajar mengajarnya sehingga bisa menampilkan yang terbaik. Kalau juara itu adalah bonus sebetulnya benar seperti sekali. itu. Dan tentunya ini juga mungkin menjadi pertanyaan terakhir Bu Dira.
secara jangka pendek menengah panjangnya goals dari polisi cilik ini mungkin Bu Indira bisa bisa mewakilkan ya, menjawab apa sih untuk mereka ke depannya? Baik. Jadi kalau berdasarkan informasi daripada orang tua, dengan mereka masuk ke polisi cilik, mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Oke. Jadi mereka juga di sekolah bisa jadi role model buat teman-temannya, sehingga mereka bisa tampil memimpin teman-temannya, misalnya pada saat upacara dan sebagainya. Itu jangka pendeknya. Jangka menengah dan jangka panjangnya dengan pelatihan polisi cilik ini adalah wadah. Seperti yang tadi saya sampaikan, polisi cilik ini adalah wadah. Jadi apapun mereka nantinya, mereka sudah punya karakter yang hebat, karakter yang kuat, punya kepercayaan diri, mereka punya cinta tanah air yang sangat luar biasa. Karena kami menanamkan itu sejak dini seperti itu. Ya, tadi kita juga dengar ya dari teriakan-teriakan mereka itu juga berkaitan dengan cinta tanah air. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua dong, teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi, Bu Indira, Kanit Keselamatan, Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sebagai pembina juga para polisi cilik. Terima kasih sudah memberikan informasi. Tentunya teman-teman ini diwakilkan nama yang di depan, nggak apa-apa ya, Tos? Tisha? Dan satu lagi Kak yang belum kami sampaikan, kegiatan ini juga disupport sepenuhnya oleh Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani dan wakil dengan AKBP Dani juga sebagai Wakapolres Metro Bekasi Kota, dan yang tidak terketinggalan Bapak Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota yang selalu mendukung kami. Jadi kalau para orang tua udah pengen siap-siap, anaknya udah mulai masuk sekolah, bisa ke polres-polresnya di daerah masing-masing untuk kemudian nanti cari informasi terkait polisi cilik. Oke, kalau gitu itu juga mengakhiri Sapa Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Iriana Madudus pamit. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam. Kita udah siap berangkat? Jalan-jalan? Ikuti petualangan Steffi seputar Bogor. Menjajal serunya off-road dan glamping di JSI Resort Mega Mendung. Mengunjungi kastil dan berfotoria di beberapa negara sambil bermain binatang lucu di Nichols River Park. Dingin banget! Menjelajahi Curug Pelangi, ngeliwet dan meracik Java Spices di Boja. Jalan-jalan. Minggu 29 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya, atau bahkan mungkin semakin semangat, karena saya juga senang sekali dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk memberikan informasi seputar dunia usaha. Nah, bicara mengenai dunia usaha nih saudara, ada salah satu bisnis yang pastinya akan selalu diminati karena tidak ada matinya, akan selalu bertahan dalam kondisi apapun, yaitu bisnis kuliner. Karena yang namanya makanan akan selalu dibutuhkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Tapi tetap saja ketika kita ingin memilih bisnis kuliner apa sih yang cocok, kita juga harus tetap jeli memilih bisnis kuliner yang bisa memberikan keuntungan yang besar dan tentunya mudah dijalankan meskipun kita tidak memiliki pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Maka dari itu kita akan memberikan solusi cara mudah berbisnis kuliner pada hari ini bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Halo Mbak Dea, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Aduh Mbak, senang sekali nih hari ini Mbak Dea hadir tentunya untuk memberikan solusi bagaimana cara mudah berbisnis kuliner. Nah, bicara mengenai bisnis kuliner tentunya juga kita tahu bahwa bisnis kuliner ini
katanya gampang untuk balik modalnya, dan betul. tentunya ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang pengen banget nih punya penghasilan tambahan dari bisnis kuliner, tapi mungkin belum punya gambaran. Nah, kalau dari bisnis ayam iris crispy, seperti apa bisnisnya? Mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi untuk memulai bisnis kuliner nih, Mbak Dia. Ya, baik, sebelumnya jadi saya di sini perwakilan dari perusahaan kami yaitu PT Lintas Inovasi Kuliner Group, yang dimana perusahaan kami ini perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kuliner. Jadi kami sudah ada sejak tahun 2017, jadi kami sudah mengeluarkan puluhan produk-produk kuliner yang pastinya selalu mengikuti tren dan juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita launching, kita pastikan dulu kalau produknya ini cocok di lidah masyarakat dan cocok untuk dijadikan bisnis. Nah, berbicara tentang bisnis kuliner, ini benar sekali Mbak ya, ini bisnis kuliner yang sangat prospek sekali untuk dijalankan, apalagi untuk yang baru mau mulai berbisnis, karena mulainya mudah dan biasanya balik modalnya juga cepet banget. Nah, bisnis kuliner yang saat ini sedang kami fokuskan, ini adalah bisnis kuliner dari ayam iris crispy. Nah, jadi apa sih ayam iris crispy itu? Jadi ayam iris crispy ini adalah kuliner cemilan ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia, racikan perusahaan kami sendiri, dan kita padukan juga dengan 3 varian topping basah kekinian. Contohnya kita punya Korean spicy, kita punya Korean cheese, dan juga punya Korean honey, dan kita juga punya 7 varian topping tabur. Ini yang pastinya enak dan juga unik, contohnya seperti seaweed, balado, barbecue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari ke-10 varian topping ini dipastikan dijamin disukai dan cocok untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Nah, ayam iris crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dikombinasikan menggunakan nasi, bisa juga menggunakan kentang, dan bahkan di sini sudah kita lengkapi juga dengan menu minumannya. Kita punya 2 menu minuman, yang pertama lemon tea dan yang kedua Thai tea. Jadi untuk berjualannya ini sudah lengkap sekali. Jual versi cemilan bisa, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan untuk ayam iris crispy sejauh ini kita sudah memiliki lebih dari 800 mitra, itu sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, dan dari berbagai macam background juga, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, dan bahkan banyak juga orang tua yang bukain bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya video nih Mbak untuk pemirsa di rumah supaya lebih tahu lagi apa sih itu ayam iris crispy. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Jadi, pastikan Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy sekarang juga.
Wow, kalau melihat tayangan tadi ini benar-benar bisa menjadi jawaban ya bagi Anda yang ingin memiliki penghasilan tambahan dari bisnis kuliner tapi mungkin masih abu-abu atau masih bingung bisnis kuliner yang seperti apa, maka bisnis ayam iris crispy lah yang bisa menjadi jawabannya karena bisa dikatakan ini adalah bisnis kuliner yang benar-benar sangat mudah untuk dijalankan, mudah balik modalnya dan juga sudah paket lengkap. Tentunya semakin penasaran ingin menggali seperti apa sih bisnis ayam iris crispy ini. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ditemani oleh Mbak Di Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita akan gali lebih banyak lagi tentang bisnis Ayam Iris Crispy. Tapi sebelumnya nih, tentunya ada juga masyarakat gitu ya, orang-orang yang karyawan ingin memiliki penghasilan tambahan dari bisnis kuliner tapi belum tahu seperti apa memulainya karena belum punya pengalaman sebelumnya. Mungkin ada tips yang bisa diberikan, Mbak? Oke, jadi untuk seorang karyawan atau profesi apapun itu, atau mungkin yang belum pernah punya pengalaman bisnis, ini sudah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan pasti kian hari kian bertambah. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, atau mungkin kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau misalnya mau cari penghasilan tambahan,
pekerjaan atau kita mau bisnis, itu kadang kita suka bingung. Kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan? Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang akan terus bertahan dalam kondisi seperti apapun. Dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua, itu pasti semuanya suka makan ayam. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya? Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Nah, jadi Anda tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, ini sama nih kisahnya seperti salah satu mitra kami juga, seorang karyawan yang ingin sekali punya penghasilan tambahan. Nah, awalnya juga beliau bingung karena belum pernah punya pengalaman bisnis, takut nanti nggak bisa jalaninnya. Tapi setelah kita yakinkan lagi kalau di sini ada tim konsultasinya, disediakan juga template promosinya, akhirnya beliau bergabung di sini. Nah, beliau sewa tempat kecil-kecilan di depan minimarket, dibantu juga oleh istrinya kalau Senin sampai Jumat. Nah, kalau Sabtu dan Minggu baru beliau berjualan. Itu dibantu juga penjualan lewat GoFood dan GrabFood, sosial media juga, menggunakan template promosi yang sudah kita sediakan. Itu omsetnya dalam 1 bulan bisa mencapai 7-8 juta rupiah. Dan bahkan sekarang beliau sudah pindah ke ruko yang lebih besar, sudah punya 1 karyawan juga. Jadi meskipun beliau seorang karyawan, sudah punya penghasilan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang ingin bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, ini kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita udah bisa balik modal itu dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan dan juga bisa dijadikan lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang, bahkan sudah lengkap juga dengan menu minumannya. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi bisa dijalankan dari depan rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan bahkan template promosinya pun sudah kita sediakan. Dan yang keenam, di sini kami juga sediakan fasilitas konsultasi. Nah, ini penting banget buat yang belum pernah punya pengalaman bisnis. Nggak usah khawatir, di sini ada tim konsultasi. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya nanti cara pengolahannya seperti apa, atau cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti bisa menghubungi tim konsultasi kami. Dan kami juga menyediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran, ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan paket kemitraan yang kami sediakan juga pastinya ini sangat lengkap sekali. Kita sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai packagingnya atau kemasannya pun, ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu bergabung, tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial. Ini menjadi 7,5 juta rupiah. Dan buat Anda yang bergabungnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan 1 bisnis, tapi ini akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama, Ayam Iris Crispy, dan yang kedua, lisensi bisnis produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga potensinya bagus banget, karena dia minuman kekinian dengan variasi rasa juga beraneka ragam, ada rasa matcha, coklat klasik, dan juga strawberry gum. Ini pasti disukai oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi, untuk pagi ini yang baru WhatsApp aja ke nomor admin kami, mungkin baru mau tanya-tanya dulu, kami juga punya bonus spesial. Nah, kami akan berikan video resep kue-kue unik yang nanti bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu bisa menjadi ide bisnis ke depannya. Inspirasi bisnis. Iya, betul. Nah, jadi tunggu apa lagi? Saran saya Anda WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya, yaitu video resep kue-kue unik. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Anda WhatsApp sekarang juga, karena memang kita utamakan yang pendaftarannya via WhatsApp. Jadi nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon.
Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya saudara, tunggu apa lagi? Benar-benar promonya begitu luar biasa. Nilai investasinya bayangkan dari 12 juta rupiah menjadi hanya 7.500.000 rupiah. Itu artinya lebih dari 4 juta loh dipotong. Anda bisa menjadi mitra dari ayam iris crispy dengan berbagai benefit yang luar biasa ya. Udah paket lengkap banget. Dan ini cocok sekali untuk Anda yang mungkin masih bingung sebagai karyawan tapi bingung karena belum punya pengalaman sebelumnya. Jangan khawatir karena semuanya sudah tersedia di bisnis ayam iris crispy ini, bahkan untuk pendampingan konsultasi, jadi anti gagal, jadi nggak perlu lagi bingung bagaimana promosinya sudah ada, itu juga sudah disediakan, bagaimana kemasannya, nggak usah bingung-bingung lagi untuk bikin kemasannya seperti apa, desainnya seperti apa, dan rasanya juga pastinya enak sekali. Jadi tunggu apa lagi, segera menjadi mitra bisnis ayam iris crispy. Tentunya masih banyak informasi yang bisa kita gali, terutama dari kisah-kisah sukses ya. Kita akan ceritakan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, dan tentunya masih bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik tentang bisnis Ayam Iris Crispy, dan tentunya ini semakin penasaran untuk kisah-kisah sukses dari para mitra yang sudah bergabung di bisnis Ayam Iris Crispy ini. Lalu karena promonya begitu terbatas, seperti apa cara bergabungnya? Diingatkan kembali nih Mbak Dea. Oke, jadi untuk mitra Ayam Iris Crispy memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Ini contohnya kita punya mitra, ini seorang ibu rumah tangga. Jadi beliau ini memang hobi sekali masak, jadi dari hobinya itu beliau ingin sekali punya bisnis kuliner, dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, ini awalnya buka depan rumah aja untuk warga-warga sekitar, terus dibantu lewat GoFood dan GrabFood juga, dan ternyata antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Omsetnya juga bagus banget, dan bahkan sekarang udah punya 3 cabang Ayam Iris Crispy di area berbeda dengan variasi omset juga berbeda-beda. Mulai dari 9 juta rupiah per bulan, bahkan ada yang 13 juta rupiah per bulan. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga, tapi bisa sukses juga berbisnis bersama Ayam Iris Crispy. Terus kita punya mitra lagi, nah ini seorang pengusaha, jadi memang sudah punya usaha sebelumnya, tapi ingin merambah ke bisnis kuliner. Dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Beliau buka boothnya ini di depan toko yang beliau sudah punya. Jadi sebelumnya sudah punya toko baju, di depannya buka booth Ayam Iris Crispy. Dibantu juga lewat GoFood dan GrabFood, sosial media juga. Ini omset per bulannya bisa mencapai 6-7 juta rupiah. Jadi meskipun sudah punya usaha sebelumnya, tapi bisa sukses juga berbisnis kuliner bersama Ayam Iris Crispy. Dan selanjutnya lagi kita juga punya kisah mitra, ini seorang mahasiswa baru lulus. Jadi rencananya beliau mau cari pekerjaan. Nah, sambil menunggu pekerjaan mau sambil bisnis Ayam Iris Crispy. Awalnya iseng-iseng. Iya, iseng-iseng aja. Ini buka boothnya di depan usaha milik orang tuanya juga. Jadi orang tuanya punya usaha fotokopi, di depannya buka Ayam Iris Crispy. Beliau juga memanfaatkan template promosi yang kita sediakan. Jadi aktif di sosial media juga, di GoFood dan GrabFood juga. Nah, ini omsetnya per hari bisa mencapai 500.000 rupiah per hari. Dan dalam 1 bulan itu beliau pernah tembus di 20 juta rupiah. Dan bahkan sekarang sudah tidak cari pekerjaan lagi, sudah jadi fokus serius menjalankan bisnis Ayam Iris Crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lainnya yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan dari bisnis ini. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yang mau sukses juga seperti mitra-mitra kita yang lainnya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita udah bisa balik modal dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan dan bisa dijadikan lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang. Bahkan banyak juga yang berkreasi menggunakan mie instan, itu juga masih cocok. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan menu minumannya, yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau sekarang mungkin berpikir belum ada tempat untuk usaha, nggak usah khawatir, ini bisa dimulai dari depan rumah terlebih dahulu, karena biasanya mitra-mitra kita memulai bisnisnya dari depan rumah terlebih dahulu. Mau jual online bisa, mau jual offline juga bisa. Nanti kita bantu template-template promosinya dan juga foto-foto produknya. Yang keenam, kami juga sediakan fasilitas konsultasi. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya cara pengolahannya seperti apa, cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti boleh menghubungi tim konsultasi kami, baik itu via telepon, chatting, ataupun video call. Yang penting di saat jam kerja. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran, semuanya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Karena kami juga ingin membantu mitra supaya keuntungannya lebih besar dan bisa balik modalnya lebih cepat lagi. Dan untuk paket kemitraan yang kami sediakan juga di sini sudah sangat lengkap sekali. Kita sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai packagingnya pun atau kemasannya. Ini semuanya sudah kita yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan buat Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan 1 bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua lisensi bisnis produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, potensi dari Passion Drink ini juga nggak kalah bagus
sekaligus juga dia bagus banget karena dia minuman kekinian dengan variasi rasa juga yang beraneka ragam. Di sini ada rasa matcha, coklat klasik, dan juga strawberry gum. Ini pasti disukai oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu ayam iris crispy dan juga passion drink. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi untuk Anda yang pagi ini baru WhatsApp aja ke tim admin kami juga akan berikan bonus langsung untuk Anda. Kami akan berikan video resep kue-kue unik yang nanti videonya bisa Anda pelajari, yang siapa tahu bisa menjadi ide bisnis yang bisa Anda jalankan ke depannya. Jadi tunggu apa lagi? Saran saya Anda WhatsApp aja sekarang, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kita berikan bonusnya, kita berikan video resep kue-kue uniknya. Apalagi kalau bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah, dan langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu ayam iris crispy dan juga passion drink. Jadi WhatsApp sekarang juga, karena kita memang utamakan yang pendaftarannya via WhatsApp. Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis passion drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya, benar sekali nih saudara, tunggu apa lagi? Segera menjadi mitra bisnis ayam iris crispy karena benar-benar promonya begitu luar biasa, tapi sayang sekali hanya terbatas ya, hanya untuk 10 orang pertama saja yang beruntung, di mana nilai investasinya yang semula 12 juta rupiah itu aja sudah murah sekali ya, tetapi dipotong kembali menjadi hanya 7.500.000 rupiah. Itu artinya lebih dari 4 juta diskonnya. Anda bisa memiliki bisnis yang super lengkap, dan bahkan bukan hanya 1 bisnis, tetapi 2 bisnis sekaligus, yaitu bisnis ayam iris crispy dan juga minuman kekinian, yaitu passion drink. Kenapa harus hari ini? Karena promonya begitu terbatas. Silahkan diulang kembali bagaimana cara untuk menjadi mitranya nih, Mbak Dea. Ya, jadi untuk investasi ayam iris crispy ini, berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja, tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini, kita akan berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan untuk yang daftar pagi ini langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis produk minuman kami, yaitu passion drink. Jadi dengan 7,5 juta Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Bahkan untuk Anda yang pagi ini baru WhatsApp aja, kita juga akan berikan bonus untuk Anda, yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa Anda pelajari, yang siapa tahu bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ke depannya. Jadi WhatsApp sekarang aja, karena ini kita memang promonya terbatas dan kita utamakan yang daftarnya via WhatsApp. Jadi Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Oke, Mbak Dea, ini benar-benar harus dimanfaatkan ya, apalagi baru WhatsApp aja sudah mendapatkan bonusnya. Apalagi menjadi mitra, kebayang benefitnya akan seperti apa lebih banyaknya. Baiklah, terima kasih Mbak Dea sudah berbincang, sudah memberikan inspirasi. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk bisa berbisnis kuliner dengan cara yang mudah bersama bisnis ayam iris crispy. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Dea.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita. Dipersembahkan oleh... Oke, kita udah siap berangkat. Jalan-jalan. Ikuti petualangan Steffi di seputar Bogor. Menjajal serunya off-road dan glamping di JSI Resort Mega Mendung. Mengunjungi kastil dan berfotoria di beberapa negara sambil bermain binatang lucu di Nichols River Park. Dingin banget. Menjelajahi Curug Pelangi, ngeliwet dan meracik Java Spices di Boja. Jalan-jalan. Minggu 29 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Belasan rumah semi permanen di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat hangus terbakar. Sempat terdengar suara ledakan di dalam rumah yang terbakar. Seorang pria ditemukan tewas bersama anaknya yang masih balita di dalam rumahnya di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Polisi turun tangan selidiki penyebab tewasnya bapak dan anak balita ini. Seorang perempuan lansia penumpang ojek online tewas terjatuh dari atas sepeda motor usai menjadi korban penjambretan di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Halo, selamat malam saudara, kembali berjumpa di Kilas Kompas. Lain 3 sorotan utama tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Bersama saya Asri Gunawan. Inilah Kilas Kompas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kilas Kompas dengan informasi belasan rumah semi permanen di Jalan Kasa Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun sempat terjadi ledakan di titik kebakaran. Api membumbung tinggi menghanguskan perumahan semi permanen Kebon Kosong di Jalan Kasa Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sempat terjadi ledakan yang diduga dari kabel listrik yang menguntai di lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Atas genteng bang. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat membesar sempat membuat panik warga. Kepanikan warga terjadi saat mengetahui salah satu rumah di Kampung Teleng, Cikarang Utara terbakar. Api berasal dari lantai 1 rumah warga. Kebakaran dengan cepat meluas karena rumah 2 lantai yang terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga api tidak menjalar ke rumah lain. Tujuh rumah di Grobogan, Jawa Tengah ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah warga. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke rumah lainnya. Warga dibantu dengan 2 unit pemadam yang tiba di lokasi akhirnya berhasil memadamkan api 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian sekitar 400 juta rupiah. Kebakaran tempat pembuangan akhir Jalupangkat di Karawang, Jawa Barat hingga kini belum berhasil dipadamkan. Bahkan api terus meluas membakar lebih dari 5 hektar. Kobaran api yang membakar TPA Jalupang di Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini terpantau titik panas menyebar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran medan sulit dijangkau tim pemadam.
Tim gabungan berusaha memadamkan api menggunakan alternatif dengan mesin penyedot air dari Sungai Tarum Timur dan langsung dialirkan ke TPA Jalupang. Kebakaran di TPA Jalupang ini sulit dipadamkan. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api membesar dan menyebabkan ribuan kubik sampah dengan cepat terbakar. Imbasnya, asap tebal menyelimuti kawasan permukiman warga. Api sulit dipadamkan sebab petugas kesulitan menuju titik api. Pasalnya, gerbang masuk utama TPA Jalupang tertutup asap tebal. Upaya kita dari Muspika, kemudian dari pihak LK, pemadam dan BPBD, kita berusaha memadamkan api. Namun sementara untuk kendaraan pemadam sendiri belum bisa masuk. Nah, tapi kita menggunakan Alhon. Kendalanya tentunya tadi angin kencang, yang sehingga tadi kita untuk masuk pun susah. Sementara itu, imbas kebakaran yang terjadi di TPA Jalupang, aktivitas pembuangan sampah di TPA ini terganggu. Puluhan truk yang mengangkut sampah dari seluruh warga se-Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu siang tertahan di pintu masuk TPA Jalupang. TPA Jalupang merupakan satu-satunya TPA yang dimiliki Kabupaten Karawang, sehingga belum ada alternatif lokasi pembuangan sampah. Kawasan hutan dan padang rumput Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Akibat kebakaran, asap tertiup angin hingga ke permukiman warga. Kebakaran lahan hutan kawasan Gunung Merbabu ini terjadi sejak kemarin. Api masih menyala dan terlihat membumbung dan menyebar hingga wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Angin kencang dan medan yang terjal membuat proses pemadaman api mengalami kendala. Terkena dampak dari Sementara pekatnya asap yang menyelimuti permukiman akibat kebakaran di kawasan Gunung Merbabu ini membuat beberapa warga harus diungsikan ke balai desa, terutama lansia dan anak-anak. Api tersebut berdampak bagi warga sekitar lereng Gunung Merbabu, menyebabkan mata perih dan batuk. Kita ke sorotan lain, saudara, seorang pria ditemukan tewas bersama anaknya yang masih balita di dalam rumahnya di kawasan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Warga di Jalan Balai Rakyat 5 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jenazah ayah dan anak dalam kondisi yang sudah membusuk. Awalnya warga mencium aroma bau menyengat dari dalam rumah. Setelah diperiksa, warga menemukan mayat seorang pria bersama anak balitanya. Di saat bersamaan, warga juga menemukan istri korban sedang duduk di sofa rumah. Diduga istri korban dalam kondisi trauma. Kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Diduga korban meninggal sudah lebih dari 7 hari. Sementara itu, istri korban dan seorang anak lainnya juga dibawa untuk mendapatkan perawatan. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara awal dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, penyebab kematian kedua korban ditemukan sudah membusuk ini masih dalam penyelidikan. Olah TKP secara terpadu yang bersama-sama terkait dengan penemuan mayat. 2 mayat ditemukan, 1 mayat berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian 1 lagi mayat balita, perkiraan umur kira-kira 1 sampai 2 tahun.
Saat ini, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur tengah melakukan otopsi dan akan melakukan uji laboratorium forensik. Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Arief Wahyono mengatakan bahwa kondisi kedua jenazah sudah membusuk dan diduga sudah meninggal dunia lebih dari 1 hari. Selain otopsi, nantinya tim dokter juga akan melakukan uji laboratorium forensik dengan mengambil sampel organ tubuh guna memastikan penyebab kematian keduanya. Diketahui belum ada semua. Masih Mr. X berarti ya? Ya, masih diperiksa ke puslapor. Masih sama kita mau diperiksa lebih lanjut lagi. Nanti selain dari pemeriksaan otopsi, apakah akan dilakukan uji laboratorium ke? Jelas lah kita akan periksa yang lebih lanjut. Akan diambil sampel organnya, Pak? Iya. Informasi selanjutnya, saudara, seorang perempuan lansia penumpang ojek online tewas terjatuh dari atas sepeda motor usai menjadi korban penjamretan di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat korban yang merupakan penumpang ojek online tengah melintas bersama pengemudi ojek online di Jalan PRJ Kemayoran. Tiba-tiba dari arah belakang muncul 2 pria berboncengan sepeda motor dan langsung menarik paksa tas korban. Tak kuat menahan kerasnya tarikan pelaku, korban akhirnya terjatuh dari atas sepeda motor dan tewas di lokasi kejadian. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku jambret. Bubar tuh Pak, sama motor Satria F hitam, berdua Satria F-nya. Nah, si korban naik motor Gojek, pas di tikungan situ tarikan tas, si ibu itu saking pertahankan tasnya, akhirnya jatuh. Kepalanya nggak lihat kejadiannya, posisi udah ngegeletak Pak. Polisi menangkap seorang warga negara Korea usai seorang petugas imigrasi ditemukan tewas terjatuh dari lantai 19 di sebuah apartemen di Tangerang. Informasi lengkapnya kami hadirkan di Kilas Kompas usai jeda. Hey guys. Ku bawa lasu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan kandung utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol.